Shalom, rekan Pastor Corner Indonesia yang saya kasihi. Kita bisa kembali bertemu lagi dalam program kita di Pastor Corner Indonesia ya. Walaupun sudah terkendala, tidak pernah dirawat istilahnya ya, tidak pernah di-upload lagi video-video tutorialnya selama ya kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun vakum. Ya saya bersaksi sedikit, waktu masa pandemik sudah semakin menjadi-jadi, akhirnya fokus pelayanan kita memang terjadi pergeseran ya. Karena pelayanan di gereja pun harus dilakukan secara online dan juga recording begitu banyak, sampai pada akhirnya Pastor Corner Indonesianya tidak tersentuh lagi begitu ya. Nah, sehingga setelah masa pandemiknya sudah mulai membaik, akhirnya kelupaan dan sudah lebih nyaman, tidak harus recording lagi untuk Pastor Corner begitu ya, memikirkan skripnya, memikirkan editingnya dan sebagainya, karena untuk satu video saja cukup melelahkan. Tetapi kemudian beberapa yang menginfokan, yang kemudian saya cek juga itu ya, loh ternyata channel Pastor Corner kita ini subscribernya itu sampai lebih dari 1.000 orang gitu. Dari dibiarin begitu 2 tahun, ternyata terus ada orang yang melihat gitu loh. Bahkan viewernya itu ada 2 video di sana, viewernya itu 3.000, 2.000 begitu. Nah artinya banyak orang yang melihat gitulah ya. Kita juga enggak berlebihan, karena banyak channel yang lebih dari itu. Maksud saya vakum begitu 2 tahun lebih, tapi ternyata orang mau gitu loh, mau untuk melihatnya gitu. Nah sehingga ketika ada orang yang mengatakan ayo didorong gitu, dilanjutkan gitu. Kemudian saya lihat lagi, loh kok subscribernya sampai lebih dari 1.000 orang gitu. Nah saya masih udahlah, mau fokus ke bidang pelayanan yang saya tekuni gitu kan. Sampai pada akhirnya belum lama ini di luar kota ya. Di luar kota saya ada pelayanan. Di sana waktu di sebuah penginapan di hotel begitu, pas lagi break time, saya ke kamar kecil, ke toilet begitu. Di sana ndak sengaja sedang di toilet, ada rekan juga, ada ternyata hamba Tuhan datang begitu ke kamar kecil. Begitu melihat saya, langsung beliau mengatakan, loh Pak, Pastor Cornernya kok nggak pernah lagi diupload tutorial yang lain. Wih, saya kaget sekali, kagetnya nggak biasa. Walaupun saya coba menahan diri, tapi loh, saya merasa, loh ini orang yang keberapa gitu loh, untuk mengingatkan supaya Pastor Corner ini dilanjutkan begitu ya. Sampai pada akhirnya saya menganggap itu sebagai signal yang kuat ya. Ditambah dengan signal-signal yang lain, ya harus kita mulai lagi lah ya. Supaya rekan-rekan yang masih pemula, hamba-hamba Tuhan pemula, yang masih mau belajar melayani Tuhan, atau sidang jemaat yang juga rindu untuk belajar mengetahui tentang dunia pelayanan, khususnya dunia pastoral, dunia pendeta. Nah, dalam sesi ini, dalam serial ini, kita masih akan terus melanjutkan 2 video yang lalu, yang itu mengenai bagaimana berkhotbah yang baik ya. Nah, kalau kita perhatikan, berkhotbah
seperti yang sudah pernah saya singgung itu, ada dua hal yang besar yang harus dilakukan seorang pengkhotbah yang sekaligus menjadi perhatian untuk diikuti dengan baik. Yang pertama adalah persiapannya itu sendiri. Bagaimana seorang pengkhotbah itu mempersiapkan khotbahnya, atau yang kita sebut dengan preparing begitu ya. Itu yang pertama. Kalau saya lihat, saya coba buatkan kurikulumnya, rencana kerjanya, itu setidaknya 12 video ya. Ada 12 video atau 12 pertemuan gitu ya. Nah, kemudian bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah delivering. Bagaimana seorang pengkhotbah menyampaikan atau mengkomunikasikan khotbahnya, itu juga sangat-sangat penting. Kalau saya hitung bisa 10 sampai 11 pertemuan atau video yang akan kita buat. Jadi rekan-rekan bantu doalah bagaimana nanti caranya periodik begitu ya. Saya coba recording dan editing lalu kemudian mengupload ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang videonya, kali ini semacam pembuka terlebih dahulu. Jangan sampai terlalu lama juga videonya, nanti membosankan. Maka kita lanjutkan pada video yang terakhir 2 tahun yang lalu, itu bagaimana seorang pengkhotbah mempersiapkan nats ya. Bagaimana seorang pengkhotbah menentukan nats. Nah, sekarang kita akan masuk, seorang pengkhotbah perlu memikirkan struktur khotbahnya. Ya. Bagaimanapun juga khotbah itu memerlukan struktur. Ya. Membutuhkan struktur atau yang kita sebut juga dengan rundown, urut-urutan atau batang tubuh dari sebuah khotbah itu. Pak Stephen, saya dulu berkhotbah itu ndak ada itu struktur-struktur, ndak ada. Saya langsung bisa kok berkhotbah pada waktu itu. Nah, kawan-kawan perhatikan. Mungkin kita memiliki karunia yang spesial ya, yang Tuhan berikan, atau kesanggupan yang lebih dari orang lain, sehingga kita bisa otodidak ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita berkhotbah, walaupun kita menyebutnya tanpa struktur, sebenarnya kalau dilihat dari sisi para akademisi, itu bisa dibuat strukturnya, terstruktur. Bahkan ketika tidak sistematis teratur pun, maka strukturnya itu adalah ya tanpa struktur. Jadi begitu ya. Nah, ketika para pendahulu kita, mereka tidak pernah belajar homiletika, tidak pernah belajar ilmu berkhotbah gitu ya. Itu yang saya katakan tadi, ya itulah gift. Tapi tidak semua orang memiliki kesanggupan yang sama gitu. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Nah, kondisi sekarang ini sudah agak berbeda. Kecepatan, dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan ketepatan gitu. Karena di masa sekarang orang-orang perlu segera mendapat pelayanan, orang-orang serba cepat gitu. Sehingga para pembicara, para pengkhotbah pun jangan lagi kita biarkan mereka seperti kita dulu cara belajarnya. Perbedaan antara orang yang belajar otodidak dengan yang belajar terstruktur itu berbeda sekali. Kalau kita belajar otodidak mungkin bisa, tapi karena kita belajar otodidak maka dibutuhkan pemikiran yang cukup. Karena apa? Kita baru menemukan pertama kalinya kan. Otodidak itu berarti dia menemukan sendiri gitu. Walaupun sudah pernah ditemukan orang lain, tapi dia kan tidak membaca buku, dia tidak melihat video. Pokoknya dia upayakan, dia temukan sendiri dengan Tuhan. Dan itu membutuhkan waktu. Nah, karena otodidak itu dia tidak terstruktur seperti orang belajar, maka dia juga perlu waktu untuk penataan ulang gitu. Nah, sehingga bagaimanapun juga orang yang memiliki kesanggupan otodidak
waktunya dia akan sangat banyak tersita untuk menemukan itu. Sehingga banyak kali orang yang menemukan sesuatu secara otodidak, dia hanya bisa menikmati penemuannya itu di sisa-sisa hidupnya yang sudah sangat terbatas. Karena lebih banyak waktunya dia pakai untuk menemukan sesuatu yang baru itu. Nah sekarang jangan lagi lah. Anak-anak muda kita jangan kita paksakan mereka untuk belajar otodidak. Hidup mereka tidak efektif. Waktu mereka habis begitu banyak. Kalau sesuatu bisa dibuat efektif, bisa dibuat cepat, mengapa tidak? Ya sekali lagi, kalau kita dulu seperti itu, ya kita punya kesanggupan yang berbeda dengan orang-orang yang adik-adik kita di bawah kita. Kita bantulah mereka gitu ya. Jangan kita haruskan mereka seperti kita gitu. Tapi kita bantulah mereka. Jangan kita paksa mereka harus sulit seperti kita dulu tanpa ada orang yang mengajari begitu ya. Inilah pentingnya. Kalau kita perhatikan, inilah pentingnya mengapa perlu struktur atau rundown. Yang pertama, kita menghindarkan diri kita dari bias. Kalau khotbah itu tanpa struktur, maka potensi untuk kita menjadi bias atau melebar kemana-mana itu sangat-sangat besar. Karena kita seringkali tidak mempunyai kemampuan. Istilah saya itu kita tidak berdaya dengan keinginan kita untuk bicara begitu banyak begitu. Kita tidak mampu mengendalikan diri kita untuk bias ngomong kemana-mana. Yang kita sebut juga kadangkala, ya ini kan bimbingan Roh Kudus. Saya setuju, bimbingan Roh Kudus tidak usah dipertanyakan. Tetapi bagaimanapun juga jangan lupa, kita dibatasi oleh ruang dan waktu, kita dibatasi oleh durasi. Wong Tuhan sudah berikan kita pesan yang harus disampaikan kepada umat. Poin-poinnya sudah jelas. Tapi karena kita tidak bisa menguasai diri di mimbar, akhirnya kita harusnya ngomong tentang Musa, kita keasikan ngomong tentang Yosua. Itu bisa terjadi. Tetapi dengan adanya rundown atau struktur berkhotbah, kita akan dibantu. Ya kita bantu diri kita yang berdosa inilah. Kita membantu diri kita yang lemah ini supaya kita belajar disiplin, kita belajar tertib karena Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu sangat teratur sekali. Nah, kita bantu diri kita dengan struktur khotbah. Gitu ya. Nah, yang kedua, kita membantu diri kita supaya kita jangan suka muter-muter gitu. Jangan suka muter-muter atau spiral thinking. Cara berpikirnya itu berputar-putar. Apa nggak boleh, Pak? Ya boleh-boleh aja, tapi itu lagi saya katakan. Tuhan mau pakai kita efektif hidup ini. Kita ingin dipakai Tuhan secara efisien. Karena jangan lupa, saya ulangi, kita bagaimanapun juga dibatasi oleh durasi waktu. Jangan dilupakan itu. Sehingga kita seorang pengkhotbah perlu direct. Perlu waktu berkhotbah itu kita perlu tertata dengan baik. Waktu-waktu kita pun time of minute-nya kita sudah jelas. Urut-urutannya pun sudah jelas. Sehingga kita tidak akan mungkin keluar dari pagar yang sudah kita buat sendiri. Saya ulangi tadi, kita semua pasti dibatasi oleh durasi. Lupa Stefan? Ada kok orang bisa berkhotbah 2 jam, 3 jam. Oke, tapi itu pun durasi kan? 2 jam dan 3 jam itu pun adalah durasi. Dan pengalaman kita, baik itu para akademisi dan praktisi, ketika kita memeriksa khotbah dari rekan-rekan yang bisa berkhotbah 2-3 jam, lepas dari jemaat sudah ngantuk-ngantuk atau capek mendengar kita ngomong, bisa saja. Tetapi ketika kita periksa khotbah itu 2 jam, 3 jam tadi itu, kita ternyata bisa kompres. Setelah kita pelajari khotbahnya itu, strukturnya itu, kita buat strukturnya, kita kompres, ternyata 1 jam bisa disampaikan. Khotbah yang 2 jam lebih itu bisa dibikin 1 jam. Kan sayang gitu. Hidupku tidak efektif 1 jam. Kita rugi, menyia-nyiakan waktu. Padahal Tuhan katakan di Alkitab, gunakanlah waktu dengan baik. Gitu ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan memboroskan waktu gitu loh. Artinya kita dibatasi oleh waktu, sehingga kita perlu belajar
sistematis, terurut, tertata dengan baik. Ya, karena ternyata juga dalam pikiran jemaat, pikiran manusia itu, otak kita itu juga tersusun dengan rapi. Kalau ada urut-urutan yang rapi, dia mudah, memorinya gampang memanggilnya ulang gitu. Kalau ada warna-warna yang tertata, dia mudah memanggilnya. Kalau ada kata-kata yang tersusun, dia mudah. Otak kita itu, memori mereka di rumah bisa memanggilnya dengan cepat. Sehingga firman Allah yang dihotbahkan tidak berlalu, tidak hilang dengan cepat atau hilang begitu saja. Gitu ya. Nah, kemudian tadi saya udah bicara tentang supaya kita efektif, efisien. Tuhan mau kita efektif, efisien. Tuhan pengen kita dipakai Tuhan lebih efektif menggunakan waktu dan juga tenaga kita bisa kita pergunakan dengan baik di waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dengan adanya rundown atau struktur khotbah, maka kita akan membantu jemaat untuk mudah mencerna kebenaran itu. Untuk mudah mencerna kebenaran. Karena Tuhan telah memberikan bukan hanya hati. Tuhan memberikan akal budi, kehendak. Itu sebabnya dalam Alkitab kita, dalam kitab Roma disebutkan, kita mencintai Tuhan, mengasihi Allah itu dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Nah, seluruh aspek ini kita pakai. Seluruh aspek ini kita pakai. Sudah Tuhan kasih di dalam diri manusia. Kita gunakan aspek itu untuk apa? Mengefektifkan firman Allah itu mendarat di dalam hati mereka. Dengan cara bagaimana? Struktur khotbah yang teratur. Maka jemaat akan mudah mencernanya dengan baik. Puji Tuhan, mereka nikmati, mereka makan, tersusun, teratur dengan baik. Ini lauknya, ini sayurnya, ini buahnya, ini ada pedesnya, ini ada rasa garamnya, ada manisnya. Mereka bisa rasakan, tertata dengan baik gitu ya. Nah, itu dia. Ada struktur atau rundown yang harus dipikirkan oleh hamba Tuhan, pengkhotbah. Jadi kalau selama ini rekan-rekan atau adik-adik, para calon hamba-hamba Tuhan berkhotbah tidak terstruktur, mengalir aja lah. Kita selalu memanfaatkan mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Kita lupa, Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu suka kita belajar dan mempelajari banyak hal untuk dunia pelayanan ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ternyata di dalam Alkitab ya, khotbah-khotbah dari Yesus maupun khotbah dari para murid-murid, ternyata mereka terstruktur juga. Kalau saudara perhatikan khotbah Yesus, khotbah para rasul, khususnya Paulus, surat-surat Paulus itu terstruktur dia. Ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada kalimat penghubungnya, ada arah khotbahnya. Ada arah khotbahnya, lalu kemudian ada inti yang dipesankan oleh si pengkhotbah. Dalam hal ini Yesus atau para rasul. Ada pokok besarnya, ada pokok-pokok kecilnya, ada ilustrasi yang digunakan, metafora atau gambaran atau perumpamaan, dan juga aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan dalam hidup jemaat. Ini salah satu contoh ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 40, kalau kita ringkaskan dari satu dimensi yang bisa kita tarik pembelajaran dari ayat itu, maka bisa kita tarik judulnya menjelaskan yang kurang jelas. Karena Rasul Petrus menjelaskan banyak hal tentang apa yang belum dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka ketika peristiwa Pentakosta. Jadi ada pendahuluannya. Ada salam pembuka ayat 14, ada pendahuluan mengapa dia berdiri dan berkhotbah ayat 15 sampai 21. Lalu kemudian ada kalimat penghubungnya. Ini semua akan kita pelajari ke depan ya. Kalimat penghubungnya ayat 22a. Lalu ada arah khotbahnya ayat 22b. Lalu kemudian ada pokok besar yang pertama atau garis besar yang pertama ayat 22c sampai 24. Ada ilustrasi ayat 25 sampai 28. Lalu kemudian ayat 29 sampai 33 itu garis besar kedua atau pokok besar kedua. Lalu kemudian pokok-pokok kecilnya ayat 34 sampai 35 ada ilustrasi.
ayat 36 sampai 40 ada aplikasinya. Jadi tertata dengan baik, indah sekali. Jadi ini bukan teori yang barusan saja dilahirkan oleh Pak Stephen. Ini bukan teori yang baru saja ditemukan oleh para pengkhotbah-pengkhotbah, bukan. Di Alkitab ada. Kita melihat struktur khotbah-khotbah para rasul itu sangat-sangat jelas. Ya. Mungkin pengkalimatannya tidak strukturnya harus seperti ini, tapi ada strukturnya. Ada polanya yang selalu diakhiri dengan aplikasi. Ya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak Petrus? Bertobat, beri dirimu dibaptis. Itu aplikasi yang bisa dilakukan oleh umat pada waktu itu. Oke. Nah, jadi rekan-rekan, kalau kita melihat struktur yang akan kita breakdown, yang akan kita pelajari selama setidaknya 11 pertemuan lagi, kalau kita melihat yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ini adalah struktur untuk persiapan, mempersiapkan firman Allah, dan yang sebelah kanan ini delivering, ini adalah struktur waktu kita mengkhotbahkannya. Nah, di sini perlu rekan-rekan perhatikan ya. Waktu kita mempersiapkan khotbah, itu struktur yang saya buat ini, itu strukturnya dari bawah ke atas ya. Nggak boleh ketika kita mempersiapkan khotbah, judul sudah ada dulu. Wah, itu berbahaya sekali. Judul itu datang belakangan. Judul itu harus lahir belakangan. Yang pertama lahir adalah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah, kita harus menemukan dulu garis-garis besar atau garis-garis kecil, pokok-pokok kecil dari ayat-ayat yang akan kita khotbahkan. Loh, tapi Pak Stephen, saya mau berkhotbah itu, kok saya sudah dikasih tema lebih dahulu? Tetap perhatikan. Ketika panitia memberikan tema kepada kita, mereka juga sudah melakukan, kalau dalam dunia penelitian disebut dengan pra-penelitian. Kalau di dalam dunia berkhotbah, katakanlah pra-menafsirkan atau pra-menggali firman Allah. Mereka sudah lakukan itu. Begitu mereka sudah lihat ayatnya, mereka sudah mulai gali, oh nanti intinya ini yang mau disampaikan. Sehingga mereka berani membuat tema. Judul khotbah atau temanya Pak Pendeta adalah kasih yang sempurna atau kasih yang luar biasa. Nah, selalu begitu. Tidak boleh judul lahir lebih dahulu, baru garis-garis besarnya muncul. Itu berbahaya. Karena kalau sudah judul terlebih dahulu muncul di kepala kita atau di dalam ide kita, maka ini berbahaya sekali. Kita akan menggiring, ya, perhatikan ya. Kita akan menggiring firman Allah ini pada kehendak kita. Kita akan memaksakan firman Allah ini untuk mendukung tema kita, untuk mendukung pikiran kita. Kan terbalik. Yang benar itu kan begini. Alkitab ini kita temukan, kita gali kebenarannya, lalu kehendak Allah inilah yang harus kita ikuti. Kehendak kita akan mengikuti kehendak firman Allah. Ini yang seringkali kita sebut dengan antara induktif dan deduktif gitu ya. Jadi ketika kita membaca firman Allah terlebih dahulu, lalu kita menemukan inti kebenarannya, baru judul muncul kemudian. Jangan sampai, waduh, kita menerawang ke langit begitu ya, bukannya baca Alkitab, tapi menerawang ke langit, apa kira-kira yang mau saya khotbahkan ya? Ya, saya mau berkhotbah tentang inilah, tentang pengharapan lah. Baru kita mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Nah, untuk kita para pemula, jangan. Sebaiknya langkah-langkah untuk menggali kebenaran firman Allahnya dalam bentuk garis besar dan garis kecil tadi, itu harus kita prioritaskan. Akan saya buat tutorialnya pada pertemuan-pertemuan mendatang ya. Bagaimana kita merumuskan judul, bagaimana kita menentukan tema berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan kita dari nats yang sedang kita akan bahas. Tetapi berbeda ketika kita akan mengkhotbahkan, itu dari atas ke bawah. Ya, yang sebelah kanan ini, dari atas ke bawah. Kita waktu berkhotbah di mimbar,
Dari atas ke bawah, lurus terus. Dari judul, tema, pendahuluan, kalimat penghubung, arah khotbah, garis besar, garis-garis kecil, dan penutup. Nah, dari atas ke bawah. Tapi waktu mempersiapkan di kertas, naskah khotbah kita, itu dari bawah ke atas. Oke, supaya tidak terlalu panjang video kita, saya kira cukup dulu pertemuan kita untuk kali ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melihat bagaimana cara merumuskan judul atau membuat judul khotbah kita yang alkitabiah, yang menarik, dan yang mendukung sesuai dengan garis-garis besar khotbah kita. Demikian untuk rekan-rekan Pastor Cornel Indonesia. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.